Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Bu Hera dan juga Pak Kris. Oke. Ya. Baik, saya langsung ke Bu Hera. Bu Hera, saya penasaran sekali dengan 4 pilar yang diangkat oleh YPMDR. Ini apa saja, Bu Hera? Oke, jadi tadi saya bicara mengenai 4 pilarnya Astra ya untuk CSR. Nah, sekarang kami juga mempunyai 4 pilar. 4 pilar yang kami bina terhadap sekolah-sekolah kami itu adalah pilar akademis, kedua pilar karakter, ketiga kecakapan hidup dan seni budaya. Nah, itu adalah pilar-pilar yang kami berikan pembinaan terhadap sekolah-sekolah kami. Kalau akademis ya udah tentunya semua yang sifatnya akademis. Jadi contohnya kualitas profesional guru, terus kami juga memberikan manajemen sekolah, pelatihan terhadap siswa-siswa. Itu semuanya kami berikan dalam pilar akademis kami. Lalu selain itu untuk pentingnya kami juga berikan pilar karakter. Nah, kita punya nih Mbak Kristi 4 karakter dasar kita untuk semua sekolah. Karena karakter perlu dibentuk juga Ibu ya? Iya, karena kan memang sekolah kita kan daerah-daerah terpencil ya. Jadi memang pertama yang kami sentuh itu adalah karakternya. Kami mengajarkan kepada mereka 4 pilar karakter dasar ya, yaitu bersih, disiplin, respect, dan daya juang. Terus kami juga banyak program-program yang sehubungan dengan pilar karakter kami. Ya, terus kami juga ada kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup ini sangat perlu kami berikan kepada sekolah-sekolah karena kami menginginkan kan kalau misalnya kita bicara tadi sekolah masuknya kita di daerah-daerah itu kita mempunyai sekolah apa yang kita sebut dengan sekolah eskalator, Mbak Kristi. Jadi kita masuk biasanya dari SD dulu. Dari SD lalu kita masuk ke SMP. Jadi kita harapkan lulusan-lulusan SD kita masuk ke SMP kita dan nantinya masuk ke SMK. Dalam tiap ini tahap ini kita juga berikan kecakapan hidup karena nanti kita inginkan kalau misalnya mereka sudah tamat SMK paling nggak mereka bisa menjadi UMKM di daerahnya karena kami melihat bahwa supaya mereka tidak harus keluar dari daerahnya. Nah, kita berikan pilar kecakapan hidup. Jadi kita latih mereka pertanian, batik, tenun. Kalau di Lampung kita berikan tapis ya. Tapis kita juga berikan pelatihannya. Nah, terus jadi diajarkan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur seperti itu ya Bu ya? Ya, itu harapan kami. Harapan kami pada saat lulus SMK mereka menjadi UKM. Dan yang terakhir seni budaya. Seni budaya ini luar biasa. Lampung prestasinya luar biasa. Nah, itu adalah empat pilar kita. Nah, kalau misalnya tadi ditanyakan oleh Mbak Kristi, program apa sih yang kita lakukan selama masa pandemi? Nah, ini memang biasanya tuh kami melakukan kunjungan. Saya, Pak Kris itu rutin ya. Kalau misalnya ke daerah-daerah itu kita rutin. Saya tuh 1 bulan itu bisa 3-4 kali kunjungan ke daerah-daerah dan tentunya Lampung menjadi salah satu tujuannya. Nah, tapi selama pandemi ini memang tidak memungkinkan kami untuk melakukan kunjungan. Jadi kami mempunyai program-program yang kebanyakan itu kami lakukan secara online. Ya, jadi kami melakukan video pembelajaran. Jadi guru-guru kami itu kami mereka melakukan video pembelajarannya gimana, terus disampaikan gitu ke murid-murid. Itu terutama kami lakukan di daerah-daerah terpencil di mana tidak ada akses internet ya, contohnya kayak di Kalimantan. Terus kami juga mempunyai program namanya School Collaboration System. Nah, School Collaboration System ini kita berikan fasilitas ya kepada guru-guru ya, kepada guru-guru ini untuk membantu persiapan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Jadi mereka biasanya kan guru-guru tuh menyiapkan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini RPP-nya kita udah siapkan gitu, melalui web, melalui aplikasi. Jadi guru-guru itu bisa mengakses langsung gitu. Jadi paling enggak tuh cakupan dari CSS ini kita mempunyai standarisasi media ajar, terus kita juga mempunyai kolaborasi media ajar, terus juga mempunyai pembelajaran digital gitu. Karena mau tidak mau, alhamdulillahnya dalam pandemi ini akhirnya mereka terbiasa gitu dengan menggunakan teknologi. Jadi melek teknologi ya Ibu ya? Betul, jadi melek teknologi yang tadinya belum, tapi memang konsekuensinya masih banyak daerah-daerah kita yang tidak
terjangkau network ya, tidak terjangkau internet. Nah, itu kita tetap melakukan titik temu. Jadi kita pilih gitu titik temu di satu daerah gitu, terus nanti siswanya ini berkumpul walaupun tetap pakai prokes ya. Nah, gurunya itu datang untuk menjemput bola. Jadi mereka tuh membawa tugas, nanti tugasnya diambil lagi gitu. Terus selain itu juga kita melakukan webinar. Gitu sih, sebagian sih itu yang kita lakukan sih. Baik, lalu saya mau ke Pak Kris. Tadi boleh menambahkan, Pak? Boleh menambahkan? Ya, gimana Pak Kris? Tentang 4 pilar versi YPMDR. Jadi pilar akademis, karakter, kemudian life skill atau kecakapan hidup dan seni budaya itu merupakan bagian pembinaan yang holistik. Ya, ini sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa pengembangan sumber daya manusia unggul Indonesia itu harus bersifat holistik. Ya, tidak hanya literasi, tidak hanya numerasi, tapi karakternya harus kuat. Nah, makanya kenapa Bu Hera sudah sampaikan, pertama yang kita sentuh dalam pembinaan di lapangan itu adalah karakter pendidiknya, karakter siswanya, bahkan orang tua terlibat juga dalam proses parenting. Nah, ini mohon diketahui ya, karena kami holistik. Ya, ini penting. Nah, kemudian tadi bahwa prestasi-prestasi yang ada di Lampung Selatan ya luar biasa, tidak hanya akademis tapi non akademis, ya, yaitu dalam rangka tadi life skill atau kecakapan hidup yang saat ini di Lampung Selatan adalah untuk mengangkat kearifan lokal, ya, yaitu tapis. Kami ingin ada menciptakan generasi ya baru atau regenerasi sehingga karya lokal wisdom ini tetap terjaga. Ya, sama dengan kalau di tempat lain, kalau di Jogja, di Pandak, Bantul ataupun di Gunung Kidul itu batik. Ya, kalau di Kupang tenun. Jadi perhatian Astra ya juga non akademis, tidak hanya akademis saja. Nah, kemudian tadi tari, ya, seni budaya tari lokal pun kita lestarikan, Mbak. Ya, wujudnya apa? Terbentuknya sanggar seni anak Nusantara di sana. Faktanya mereka punya prestasi, bahkan mengisi event-event nasional maupun internasional. Begitu, Mbak Fisdi. Baik Pak Kris, Pak Heran, jadi tidak hanya akademis, tapi juga non akademisnya dikembangkan harus, itu ya Ibu. Bapak, holistik ya, ingat holistik. Baik, kita jeda sebentar Ibu Hera dan juga Pak Kris. Baik. Oke. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog spesial akan segera kembali.